Guys, jujur aja ya, kita tuh merinding banget deh baca berita akhir-akhir ini. Ada negara yang katanya pabrik dunia 20 tahun lalu, nah sekarang udah bikin matahari buatan. Ada negara yang kemarin masih di copy paste nih, sekarang robotnya udah bisa masuk, udah ngelipet baju, dan udah gantiin manusia di pabrik. Negara itu namanya Cina alias Tiongkok ya. Dan para ilmuwan di MIT, di NASA, dan juga Oxford semuanya ngomongin beberapa bikin dunia geger. Perkembangan Cina tuh sudah di atas rata-rata dunia, bahkan melampaui Amerika Serikat dan juga Rusia di beberapa sektor. Kata mereka pun kayak gitu. Ini yang ngomong bukan gue ya, ini yang ngomong dari Oxford University. Gila ya, keren banget. Cina, negara yang 40 tahun lalu negara miskin yang kelaparan, yang selokannya juga bau banget, sekarang bisa menjadi negara yang begitu maju. Tunggu, ada kabar gembiranya. Konoha katanya sih bakalan nyusul 5 tahun lagi seperti negara Cina, apalagi Indonesia Emas 2045. Waduh, ini bakalan seru banget kalau kita ngomongin negara kita bakalan setara dengan China. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama gue Ihsan Patel di IPTV. Nah teman-teman, kalau kita ngomongin tentang Cina, dari mulai AI, robot, dan teknologinya yang mutakhir, emang nggak pernah ada habis-habisnya. Bukan cuma Indonesia ataupun negara ASEAN aja nih yang berlomba-lomba niru negara Cina, tapi bahkan Amerika Serikat pun yang katanya negara maju dan negara adidaya adikuasa itu lagi berlomba-lomba juga. Beberapa ilmuwan, mahasiswanya, pengusahanya, dan warganya katanya sih niru banget ya, pengen banget seperti negara Cina yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping. Memangnya apa sih yang membuat Cina itu menjadi sektor ataupun negara ya yang menjadi superpower dan menjadi diperhitungkan dunia? Ayo kita bahas. Yang pertama itu adalah perkembangan robot dan juga AI. Waduh, di Cina itu, apalagi di perusahaan Tesla Shanghai ya, itu ada satu robot yang bisa mengalahkan ataupun setara dengan 3 pekerja yang luar biasa tenaganya. Belum lagi di perusahaan Alibaba ada 700 robot yang bisa mengemas dan mengepak beberapa barang. Belum lagi ada AI mereka nih yang namanya DeepSeek. Waduh, ini udah setara dengan AI yang ada di Amerika Serikat dan buatan Amerika Serikat. Bahkan katanya AI DeepSeek ini juga gratis loh. Dan katanya Cina ini juga sudah punya 50% hak paten AI yang ada di dunia. Waduh, 50% sisanya itu dikuasai oleh negara lain seperti Rusia, Amerika Serikat, dan beberapa negara-negara maju di Eropa lainnya. Bayangin aja ya, 50% dari negara-negara gabungan itu melawan satu negara, yaitu China. Waduh, keren banget nggak sih? Yang berikutnya adalah infrastruktur. Waduh, kalau ngomongin infrastruktur, Cina ini emang rajanya ya. Beberapa kali konstruksi daripada Cina itu dipromosikan ke negara-negara yang ada di Afrika seperti Kongo, Sudan, dan juga negara di Timur Tengah. Itu menggunakan infrastruktur ataupun pengembang dari China. Dan di Cina itu mereka punya kereta cepat 350 km per jam ya, alias Jakarta-Bandung itu kayak 45 menit aja. Dan Cina itu punya lebih dari 45.000 jalur kereta cepat. Jadi kalau keliling Jawa bisa 20 kali itu. Jadi infrastruktur Cina itu udah memadai banget dan di atas rata-rata dari negara-negara. Wah, memang sih Singapura dan juga Thailand itu juga sudah mulai menyusul ya. Kemudian Malaysia dan juga Vietnam. Ini adalah negara-negara di ASEAN yang sudah agak mau menyusul Cina. Indonesia kapan ya? Tunggu dulu, di akhir video gue mau ngerosting nih negara yang gak kalah menariknya dan gak kalah dari gak masuk akalnya, yaitu matahari buatan. Nama matahari buatan ini adalah EAST ya, atau Experimental Advanced Superconducting Tokamak. Ini reaktor fusi nuklir, fungsinya bikin energi kayak matahari. Tahun 2024 kemarin, mereka berhasil nyalain selama 1066 detik 17 menit, rekor dunia. Kalau berhasil, listrik bakalan murah banget dan gak ada polusi. Jadi Amerika sama Rusia aja belum sejauh ini. Ini kemajuan 20 tahun dari barang KW jadi pemimpin teknologi dunia. Itu tadi nih beberapa teknologi atau mengapa atau apalah intinya pertanyaannya tuh. Cina udah semaju itu. Nah, pertanyaannya, kenapa sih Cina bisa sengebet itu dan kenapa sih Cina bisa sebisa itu?
Ada beberapa jawaban dari pertanyaan tersebut. Salah satunya atau salah beberapanya diantaranya adalah yang pertama nih ya, kerja kerasnya itu loh dan kepengen punya visi misi yang ngotot banget. Pemerintah Cina itu punya program 50 tahun jangka panjang, apalagi di tahun 2026 ini mereka tuh punya program Made in China di mana 70% sektor AI, chip, teknologi dan segalanya itu harus buatan dari dalam negeri mereka. Mereka juga nggak takut ya dengan bangkrut ataupun kehilangan. Jadi bikin 1000 proyek tentang AI, kalau 1000-nya gagal, gampang. Masih ada satu yang menjadi unicorn alias penyelamat begitu ya. 1000 nggak apa-apa, yang penting satu mereka bisa bangkit gitu. Ya kalau uangnya ada mas, kalau uangnya nggak ada ya garuk-garuk dengkul. Yang berikutnya adalah Cina itu menggelontorkan duit dan juga data. Jadi penggelontoran dana banyak banget. Jadi pemerintah itu ngegelontorin dana gede banget ke riset. Ada 2,5% dari PDB mereka buat R&D. Amerika aja 2,8%. Terus mereka punya 1,4 miliar penduduk. Itu artinya punya data paling banyak di dunia buat ngelatih AI. Mau bikin mobil self driving, ada 300 juta mobil di jalanan buat ngumpulin data. Kita mau ngelatih AI apa coba kalau kayak gini? Dan yang ketiga adalah mereka tuh nggak takut sama yang namanya dibully. Mental mereka tuh kuat banget. Bayangin aja nih ya, Bayangin aja nih ya ketika embargo Amerika Serikat tentang chip gitu ya. Mereka tuh bikin sendiri. Dan apalagi pada saat ada sanksi dari Uni Eropa mengenai beberapa produk mereka juga memproduksi sendiri. Mereka dikatain tukang jiplak, barang KW segala macam, it's okay, mereka juga bisa produksi sendiri dan mereka bisa berdiplomasi dengan negara-negara yang selain daripada Amerika dan juga selain daripada Eropa. Bisa ke Afrika, ke Asia, bahkan ke negara-negara yang tidak terjamah sekalipun. Itulah hebatnya China. Jadi mereka berdikari, mereka bisa berdiplomasi, dan mereka itu tahan banting. Nah ini yang membuat Cina semaju itu. Keren deh pokoknya. Pertanyaannya nih Bang, kalau Indonesia kira-kira kapan? Kalau Indonesia kira-kira bisa nggak sih seperti China? Bisa banget, asal kita tidur, kemudian kita mimpi, kita bangun-bangun ya kan. Waduh, ini hari Senin deh, yuk kita kerja. Tenang, itu jawaban ngawurnya. Jawaban yang seriusnya tentu ada. Kita itu punya SDA nomor 1 di dunia. Nikel, buat baterai, sawit, laut. Anak mudanya juga ada 200 juta. Tapi kita masih sibuk impor chip, impor HP, impor teknologi. Startup kita juga paling gede jualannya. Ya kan, ada ojek online dan juga jualan online. Tuh bagus banget tuh. Tapi di mana robot kita? Di mana reaktor fusi kita? Bukan berarti kita nggak bisa. Contohnya kita punya BRIN, kita punya anak-anak ITB, UI yang jago banget. Nah, kita tuh dapat masalah dari situ. Apa sih masalahnya? Setidaknya kita memiliki 3 masalah ya. Yang pertama itu adalah dana riset. Dana riset kita itu 0,2% dari PDB. Ini tuh jumlahnya kecil banget. Maklum Bang, kecil. Kan dana yang gedenya buat MBG. Nah, kalau kita ngomongin tentang dana riset, di berbagai macam negara di Eropa dan juga Amerika, dana riset itu memang harus gede. Supaya mendapatkan penemuan dan juga mendapatkan hal-hal yang menarik dari teknologi serta untuk perkembangan chip atau apapun itu, apalagi robot, AI segala macam, itu kan kita harus bisa menemukan ya, harus bisa membuat. Kalau misal kita harus belajar pun itu ada dana yang keluar, dan dana itu diambil dari dana riset seperti itu ya teman-teman. Yang kedua adalah konsisten. Ya Allah, susah banget deh negara kita konsisten. Bayangin aja di China mereka tuh udah punya program 50 tahun ke depan. Sekarang atau 50 tahun lagi, gitu lah pokoknya deh. Jadi mereka itu udah punya jangka panjang. Lah kita programnya ganti-ganti nih tiap 5 tahun ya kan. Kurikulum merdeka, kurikulum ini, kurikulum ono. Tiap 5 tahun ganti. Jadi gimana mau konsisten kalau setiap kali program 5 tahun ganti? Ini yang waduh, udah deh gue garuk-garuk tangan. Kalau udah ngomongin tentang pergantian, aduh politik emang ya bisa ngubah semuanya. Yang ketiga itu mental. Kita nih mentalnya mental kerupuk alias mental TP. Bangga banget deh kalau udah magang di perusahaan asing. Tapi kalau suruh pulang dan membuat kreativitas sendiri, gaji happy romas.
tunjangannya piro mas? Ada aja pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi gue nggak bisa nyalahin teman-teman yang bertanya seperti ini ya, karena memang kan wadahnya sendiri emang nggak ada. Nah, pertanyaannya, apakah Indonesia bisa? Bisa banget kalau tiga hal ini itu dijalankan dengan konsisten, dijalankan dengan baik dan juga benar. Dan gampang kok, niru Cina itu gampang kok. Copy paste aja China, terus kemudian regulasinya dirubah dan politik kita juga harus stabil nih. Hukum kita juga stabil nih. Dan orang-orang oon di luaran sana emang harus didor, dihilangkan abis itu. Nah, orang oon nggak ada, bangkitlah orang-orang cerdas dan juga orang-orang pintar. Nah, itu aja ya pembahasan kenapa di China dan ada apa sih di China sampai sebegitu mutakhirnya sampai melampaui zaman ini. Ada yang mengatakan China itu sampai 20 tahun di atas negara-negara yang adidaya adik kuasa sekarang ini juga. Tapi Indonesia, waduh, wadidaunya banget. Kira-kira bisa nggak sih melampaui itu? Jawabannya bisa. Kalau kita tarik selimut tidur dan kita bangun di pagi hari dan kita mimpi indah gitu kan. Itu aja nih pembahasan gue. Kapan-kapan kita balik lagi di berbagai macam pembahasan lainnya. Bersama gue Ihsan Patel dan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ke Cina gue, mau wisata.